Kamu sedang mencari HP yang lancar untuk main game, tapi dengan harga yang terjangkau? Jangan khawatir, karena di video kali ini nih dia bakal kasih beberapa rekomendasi HP gaming Snapdragon murah yang harganya cuma 1 jutaan. Penasaran? Mending kita langsung masuk aja ya ke scene berikut ini. Produk pertama yang direkomendasikan adalah Redmi 10C. Meskipun dibanderol mulai dari 1 jutaan aja, akan tetapi Xiaomi sudah berani menyematkan chipset yang sama selayaknya di Redmi Note 11, yaitu Qualcomm Snapdragon 680. Nah, yang perlu kalian tahu nih, kalau sebenarnya chipset ini tuh terkenal kehadirannya di deretan HP kelas menengah, karena mampu menghadirkan output performa up to 2,4 GHz. Selain memiliki performa yang oke, Snapdragon 680 juga terkenal sebagai chipset yang mampu mengefisienkan penggunaan daya hingga bisa digunakan lebih lama. Gimana dengan performa gamingnya? Pasti pakai main game PUBG Mobile di settingan smooth high, hasilnya lancar dimainkan di kisaran 30 fps. Terus pasti pakai main Apex Legends di settingan smooth high, HP ini bisa dapat frame rate di kisaran 40-an fps. Experience mainnya juga masih nyaman banget. Sementara untuk game sekelas Mobile Legends sih udah pasti gampil ya, terbukti pasti mainin di settingan High HD dengan shadow off. HP ini tetap bisa dapat frame rate yang stabil di 55-60 fps. Tapi ini kalau bicara kekurangan, paling menurut dia hanya karena HP ini yang belum support konektivitas 5G. Tapi mengingat di Indonesia sendiri jaringan 5G masih belum merata ke semua daerah, jadi menurut Nidia hal ini bukanlah masalah. Buat kalian yang tertarik dengan ponsel ini, kalian bisa cek spesifikasi dan harga Redmi 10C terupdate di scene berikut ini. Lanjut ke produk kedua, kali ini ada Realme 5. Emang sih bisa dibilang HP ini termasuk HP yang udah lumayan berumur untuk kelas Android, karena HP ini udah rilis sejak 1,5 tahun yang lalu. Tua juga sih ya. Bentar dulu, walaupun udah terbilang berumur, tapi performa si doi masih bisa bersaing loh ya. Berbekal chipset Snapdragon 665 AI serta RAM 3GB, Realme 5 sudah bisa memainkan game PUBG Mobile di settingan maksimal smooth high. Bukan cuma itu, kalau kalian merupakan tipikal gamers PUBG yang hobi pakai gyro supaya kelihatan lebih kompetitif, performa sensor gyro di HP ini juga udah termasuk responsif. Selain performa yang terbilang masih maksimal, feel bermain kita juga akan tetap terjaga karena Realme 5 ini diklaim bisa digunakan bermain PUBG Mobile selama 8,5 jam. Gila, mantep gak tuh? Tapi saran dia sih jangan kebablasan juga ya mainnya, apalagi buat para cowok-cowok nih yang kalau udah main game bisa lupa tuh sama gebetannya. Kan dia jadi sebel. Nah, tapi nih dibalik semua kegemilangan spesifikasinya tadi, menurut Nidia HP ini tetap memiliki kekurangan, yaitu dari sektor baterainya. Meskipun sudah tergolong awet, tapi karena kita cuma dikasih output charger maksimal di 10 watt, jadinya ya gitu. Apalagi tipe kabel yang dikasih masih pakai micro USB. Alhasil durasi ngecas dari Realme 5 bisa nyampe 3 jam. Untuk spesifikasi dan harga Realme 5 terupdate ada di scene berikut. Next, kali ini ada Realme 5i. Bicara performa, ponsel yang sudah cukup berumur ini tetap termasuk bisa diandalkan mengingat harganya yang juga sudah ada di angka 1 juta. Karena dibekali spesifikasi yang begitu identik dengan Realme 5. Mulai dari layar yang beresolusi HD+, berchipset Snapdragon 665 AI, bahkan resolusi kamera utamanya juga sama-sama di 12 megapiksel. Perbedaan mencolok dari kedua HP ini terlihat pada bagian kamera selfie, di mana Realme 5i terasa sedikit downgrade karena hanya dibekali kamera selfie berkonfigurasi 8 megapiksel. Berbeda dari Realme 5 yang dibekali kamera selfie beresolusi 13 megapiksel. Ya wajar sih, namanya juga versi lebih murah, jadi jangan komplain ya. Oh ya, buat kalian yang hobi main games, menurut Nidia nih, kalian akan lebih nyaman untuk main di HP ini. Karena Realme mengklaim kalau baterai dari Realme 5i jadi lebih awet dan mampu bermain PUBG Mobile sampai 9,4 jam. Wow, optimasinya boleh juga nih Realme. Padahal kapasitas baterainya masih sama juga loh, di angka 5000 mAh. Untuk spesifikasi dan harga Realme 5i terupdate ada di scene berikut.
Hadir sebagai sebuah ponsel entry-level killer, Poco M3 dianggap sebagai salah satu ponsel entry-level dengan performa yang mumpuni di pasaran saat itu. Hal ini terbilang wajar ya, mengingat di harga yang mulai dari 1 jutaan, kita udah bisa mendapatkan spesifikasi di atas kertas selayaknya HP dengan harga 2-3 jutaan. Secara desain, kalau kita lihat tampilan belakangnya, HP ini akan terlihat berbeda dengan HP lain, berkat frame persegi panjang besar yang menjadi dudukan frame modul kameranya yang beresolusi 48 megapiksel. Selain itu, kamera utamanya tersebut juga ditemani dengan dua lensa beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai lensa makro dan lensa depth sensor. Walaupun memiliki bandrol yang murah, tapi performanya sama sekali nggak murahan loh price ya. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang disandingkan dengan kapasitas RAM dan storage 4/64 GB, handphone ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark yang cukup tinggi. Untuk sekedar kita gunakan casual harian kayak browsing, chatting, serta sosial media, hingga main game menengah kayak PUBG Mobile, HP ini masih dikasih rating baik secara performa. Tapi kalau misalkan ada yang mau maksa main Genshin Impact di ponsel ini, ya harap maklum aja ya kalau performanya akan terasa kurang kompetitif. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 terupdate ada di scene berikut. Udah ada yang cukup murah dan menarik gak nih price mania? Kalau belum, tenang aja, nih dia masih punya satu produk lagi kok abis ini. Tapi sebelum itu, kalau kamu kepo sama produk yang nih dia rekomendasiin di video ini, kamu juga bisa cek info dan harga terlengkap ya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan kamu sempat ketinggalan dengan beragam info daftar produk terbaik lainnya, ada baiknya kamu langsung subscribe aja channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Untuk rekomendasi terakhir kali ini ada Redmi 9T yang sempat menghebohkan dunia maya karena dibekali dengan spesifikasi, dimensi, luas, dan kualitas layar yang sangat mirip dengan Poco M3. Bukan hanya itu aja nih, karena ternyata harganya pun beda tipis loh. Tapi nih kalau menurut Nidia, justru pihak Xiaomi merilis Redmi 9T bukan untuk menjadi pesaing langsung dari Poco M3, melainkan untuk memberikan angin segar buat para calon pembeli yang gak berhasil meminang produk Poco sampai sekarang. Ya kalian tahu sendirilah ya, selain terkenal selalu menawarkan spesifikasi dengan harga terjangkau, seri Poco juga terkenal akan kegoiban produk-produknya. Karena memiliki banyak kesamaan terutama dari sisi software, membuat skor benchmark yang didapat Redmi 9T juga terbilang mirip dengan Poco M3. Karena mampu menghasilkan skor di angka 188 ribuan. Memiliki tagline jawaranya baterai gede, ternyata kapasitas baterai di HP ini masih sama juga dengan Poco M3 sebesar 6000 mAh. Kapasitas chargingnya pun sudah sama-sama support 18 watt dengan output charging maksimal di 22,5 watt. Tapi kali ini untuk Redmi 9T pihak Xiaomi berani mengklaim kalau baterai di HP ini akan lebih tahan lama untuk digunakan hingga 4 tahun tanpa adanya penurunan performa yang signifikan hingga 25% lebih awet dibanding baterai di HP lain. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 9T terupdate ada di scene berikut ya. Sekalian ini izin pamit, cobalah.